Hai minasan, genki desu ka? Baik, untuk pembelajaran bahasa Jepang kali ini kita akan belajar cara menyatakan sifat atau karakteristik anggota keluarga. Karena kita akan belajar cara menyampaikan sifat atau karakter seseorang, kita perlu mengetahui kata sifat di dalam bahasa Jepang. Kata sifat dalam bahasa Jepang disebut juga dengan keiyoshi. Jadi, keiyoshi ini seperti halnya dalam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai predikat dan untuk menerangkan kata benda, baik orang maupun barang. Kemudian dalam bahasa Jepang, kata sifatnya ini dibagi dua, berdasarkan dengan bentuk akhir kata dan cara konjugasi atau cara perubahannya. Adapun dua jenis kata sifat atau keiyoshi dalam bahasa Jepang ini adalah kata sifat golongan i atau ikeiyoshi dan kata sifat golongan na atau nakeiyoshi. Ya, jadi dalam bahasa Jepang kata sifat itu ada dua, yaitu ikeiyoshi dan nakeiyoshi. Perbedaannya adalah bentuk akhir kata dan cara perubahan bentuknya. Kita bahas tentang kata sifat golongan i terlebih dahulu. Untuk kata sifat golongan i, setiap kosakatanya itu diakhiri dengan huruf i. Contohnya adalah seperti ini: takai, hikui, kawai, hosoi. Itu diakhiri dengan huruf i semua. Kemudian untuk huruf sebelum i di akhir ini, jika ditulis dalam huruf romaji, maka huruf sebelum huruf i itu pasti adalah huruf vokal berupa a, i, u, dan o. Contohnya ini, takai sebelum i adalah a. Kemudian hikui sebelum i adalah u. Lalu ada kawai, sebelum i adalah huruf i. Lalu juga ada hosoi, sebelum i adalah huruf o. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kata sifat golongan i. Kemudian, kata sifat golongan i ini saat menerangkan kata benda, baik orang maupun barang, kata sifat ini tidak mengalami perubahan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, ini ada imoto wa kawaii desu. Imoto wa kawaii desu. Artinya, adik perempuan manis atau adik perempuan lucu. Jadi ada imoto, ada kawaii, langsung des. Adik perempuan manis lucu. Nah, ini masih kalimat yang biasa. Kita lihat yang kedua. Ane wa hosoi hito desu. Ane wa hosoi hito desu. Artinya kakak perempuan orang yang langsing. Kakak perempuan orang yang langsing. Jadi, ada kata sifat, ada kata keterangan hito. Hito ini artinya orang. Jadi, saat menerangkan kata benda, diikuti dengan kata keterangan, maka kata sifatnya tidak mengalami perubahan bentuk apapun. Hosoi tetap saja hosoi. Takai tetap saja takai. Takai hito, hikui hito, kawai hito, hosoi hito. Jadi dia tidak mengalami perubahan bentuk apapun si kata sifat golongan i ini. Wakarimashita? Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga ada contoh kalimat. Ani wa omoshiroi desu. Ani wa omoshiroi desu. Kakak laki-laki lucu, kakak laki-laki menyenangkan. Kakak laki-laki lucu, kakak laki-laki menyenangkan. Ya, jadi berdasarkan dengan contoh kalimat ini, dapat kita lihat pola kalimat untuk mengungkapkan kata sifat seseorang apabila kata sifat tersebut merupakan kata sifat golongan i adalah kata benda, orang, ditambah partikel wa, dimasukkan kata sifat i-nya diakhiri dengan des. Kata benda orang diikuti dengan partikel wa,
diikuti dengan kata sifat i diakhiri dengan des. Sampai di sini penjelasannya tentang kata sifat i bisa dipahami ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke kata sifat na. Untuk kata sifat na ini, saat menerangkan kata benda baik orang maupun barang, kata sifat golongan na mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah setelah akhir atau di akhir kosakata, kata sifat golongan na akan diikuti dengan partikel na. Ya. Untuk kata sifat i, ini kan kosakatanya diakhiri dengan i semua. Kemudian sebelum i ada huruf vokal a, i, u, dan o. Selain daripada ciri-ciri ini, maka disebut dengan kata sifat golongan na. Ya. Contoh daripada kosakata kata sifat golongan na ini ada kire. Kire artinya cantik, jozu, jozu artinya pintar, heta, heta artinya bodoh. Ya, untuk kosakata kire ini termasuk dalam kosakata kata sifat golongan na, meskipun diakhiri dengan huruf i. Karena dalam romaji sebelum huruf i adalah huruf e. Tadi sudah dijelaskan, huruf vokal sebelum huruf i harus huruf a, i, u, dan o. E tidak termasuk. Selain itu, kosakata kire saat dilafalkan atau saat diucapkan itu bukan kirei, tetapi kire. Huruf i-nya tidak terdengar, hanya huruf e yang panjang. Kire, bukan kirei. Kire artinya cantik. Oleh karena itu disebut sebagai kata sifat golongan na dalam bahasa Jepang, bukan kata sifat golongan i. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akhir kata sifat na itu akan diikuti oleh partikel na saat menerangkan benda. Maksudnya adalah seperti contoh kalimat berikut. Kita lihat nomor 1. Haha wa kirei na hito desu. Haha wa kirei na hito desu. Artinya, ibu orang yang cantik. Ibu orang yang cantik. Jadi, untuk kata sifat, saat menerangkan kata benda, di sini kata bendanya berupa orang, diikuti dengan kata keterangan, maka di akhir kata sifat na diikuti dengan partikel na. Seperti yang terlihat pada contoh ini. Oleh karena itulah, kata sifat ini disebut dengan nakeushi atau kata sifat golongan na. Karena saat menerangkan, dia akan diakhiri dengan partikel na. Partikel na ini ingat di akhir kata sifat, bukan di akhir kalimat, tetapi di akhir kata sifat. Kita coba lihat untuk contoh yang nomor 2. Oji wa jouzu na hito desu. Oji wa jouzu na hito desu. Paman, orang yang pintar. Paman, orang yang pintar. Jadi, setelah kata sifat, dimasukkan partikel na diikuti dengan kata keterangan. Bisa paham ya? Jadi ini maksudnya daripada perubahan. Jadi inilah perubahan yang dimaksud saat kata sifat golongan na menerangkan suatu kata benda. Kemudian yang ketiga, ada ani wa heta desu. Ani wa heta desu. Kakak laki-laki bodoh. Kakak laki-laki bodoh. Di sini kata sifatnya adalah heta, tetapi tidak diikuti dengan partikel na, karena tidak ada kata keterangan hito. Jadi dia boleh langsung mengakhiri kalimat dengan diikuti oleh partikel des. Jadi langsung saja kata benda ani wa heta desu. Ani wa heta desu. Kakak laki-laki bodoh. Bisa langsung seperti ini. Namun apabila ada kata keterangan seperti hito, maka setelah kata sifat harus diikuti dengan partikel na. Ya, jadi berdasarkan 3 contoh kalimat ini, maka pola kalimat
Untuk mengungkapkan kata sifat, apabila kata sifatnya merupakan golongan na adalah kata benda orang, diikuti partikel wa, dimasukkan kata sifatnya, diikuti dengan partikel na, diakhiri dengan des. Kata benda orang, diikuti partikel wa, diikuti kata sifat, dan juga partikel na, diakhiri dengan des. Ya, jadi ini adalah cara mengungkapkan atau cara menyatakan karakter atau sifat seseorang atau sifat anggota keluarga kita. Untuk cara bertanya, untuk cara menanyakan karakter seseorang itu, dalam bahasa Jepang kita menggunakan kata tanya dongna yang artinya yang bagaimana. Ini dia. Jadi untuk bertanya, kita masukkan kata bendanya, diikuti partikel wa, dimasukkan kata tanya dongna, diikuti dengan kata hito, diakhiri dengan deska. Kata benda orang, partikel wa, dongna hito, deska. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk penjelasan kata sifat i dan na.